lillahi azza wa jalla. Infaqo yunfaquhu. Coba infaqo ya, infaqo yunfiquhu lillahi azza wa jalla anti bil qalbi, yaitu dengan menginfakkan harta karena Allah. Sebelah sini Azza wa jalla anti bil qalbi, dari kebersihan hati, maksudnya ikhlas, dari keikhlasan. Jadi kalau nggak ikhlas ya percuma. Allah tidak perlu. Ya, Allah punya cara lain. Kalaupun kita nggak mau membantu, karena nanti diterangkan aja nih dalam Jalut dan Tolut. Itu orang yang meminum air yang disuruh itu, misalkan minum air itu kenyang itu. Dengarkan. Begini. Allah itu yang sebenarnya segala sesuatunya. Allah menciptakan malaikat bisa hidup tanpa makan. Nggak ada makanan malaikat. Dimakan yang menurut kita daya hidup. Makan yang merupakan jalan bagaimana kita untuk membangkitkan tenaga baru. Itu konsep kita. Konsep kita nggak benar. Orang kita ini adanya juga nggak ada sebenarnya. Yang ada mah Allah. Jadi Allah kalau berkehendak itu mudah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tidak terasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kenapa Nabi alaihissalam dibakar tidak terasa? Itu karena Allah. Api seakan-akan hakikatnya membakar, sebenarnya bukan hakikat. Allah yang memberikan daya bakar. Nah, oleh sebab itu kalaupun kita tidak mau, Allah tidak butuh. Karena pada hakikatnya, kalaupun perjuangan agama dibutuhkan harta kita, kalau harta itu nggak ada, Allah punya cara bagaimana tetap hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah mempunyai mobilitas yang akan memenangkan agamanya. Begitu. Ya. Jadi Allah punya cara. Ya. Fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan kepada hartanya. Wa fi qira'atin, dalam sebuah bacaan, sebuah kajian dibacanya fayudha'ifahu, ya, bertasydid. Kalau fayudha'ifahu bina musyarakah, namanya fayudha'ifahu itu bina musyarakah. Bina musyarakah, Allah dengan dia ada kerjasama. Allah memang ingin memberi hidayah kepada dia, ingin memberi pahala besar bagi dia, ingin menyayangi dia, ingin mencintai dia. Dan dia juga kan dasarnya cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, cinta sama agamanya, bahkan yakin dengan jalan seperti itu. Nah, itu fayudha'ifahu bina musyarakah. Kalau fayudha'ifahu itu bina mubalaghah, menguatkan, pasti, ya, pasti akan Allah
gandakan berlipat-lipat. Gitu ya, pasti Allah lipat gandakan berlipat-lipat. Itu kalau fayudah ma'ifah. Jadi bina apa? Tadi bidang musyarakah, bina mubalaghah. Lahu bagi dia ad'afan katsira, ad'afan ini kok ad'afa katsiratan ya? Harusnya ad'afan katsiratan. Coba lihat Al-Qur'an coba, maaf. Ini kayaknya ayat 2 Al-Baqarah 245. Atafan katsiratan. Atafa katsirah. Mohon maaf ya dulu ya. Atafan katsiratan apa atafa? Enggak itu katsiratan, oh iya atafannya. Ya tanwin anafan katsiratan. Bagi dia itu berlipat-lipat yang banyak. Digantinya berlipat-lipat yang banyak, itu pasti. Min asyrin dari 10 kali lipat. Ngasih 1000 menjadi 10.000. Ila aksar atau lebih banyak lagi dari itu. Min mi'atin sampai 700. Sampai 700 kama sayati, sebagaimana nanti akan diterangkan. 700 kali lipat. Ya. Wallah, dan Allah yakbidu menyempitkan, yang siku menahan, yang sikur rizqo, yang sikur rizki. Aduh, wallahu yakbidu rizqo ya. Yang sikur rizqo. Ini Ustaz, kalau salah anak tolong dibetulkan ya. Jangan diam aja. Allah menyempitkan rezeki miman kepada orang yang jauh yang dia kehendaki. Ibtilaan sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa yamsutu, dan melapangkan, iwasi'uhu, meluaskan, liman kepada orang ya jauh yang Allah kehendaki, imtihanan sebagai ujian. Ya. Jadi kalau Allah menyempitkan rezeki itu ibtila, kalau meluaskan rezeki itu imtihan. Cobaan dengan ujian beda. Walaupun ya artinya begini. Kalau kita diuji oleh Allah ibtila, menggunakan kata bala,
itu memang jalan yang paling luar biasa adalah sabar. Tapi kalau diluaskan rezeki itu imtihan. Jalan terbaiknya adalah bersyukur. Bahaya jika tidak bersyukur. Ya, sama bahaya jika tidak sabar. Sekarang kalau kita sedikit prediksi, banyak sebenarnya orang bilang ya Allah ketika miskin, tapi jarang orang bilang ya Allah ketika kaya. Ya, malah kaya betul-betul lupa. Kalau miskin masih rendah hati dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu kaya dan miskin ujiannya sama-sama berat. Ya, sama-sama berat. Jadi nggak usah terlalu apa ya. Sama orang miskin makanya tidak boleh kita menghina orang miskin dan tidak boleh terlalu bangga dengan orang kaya. Tidak boleh. Kalau kita punya agama itu, kalau kita punya agama ya, nah, itu penempatan biasa-biasa saja. Sama orang kaya biasa, sama orang miskin ya biasa. Sama orang miskin yang menyayangi, sama orang kaya yang menasehati. Gitu. Jangan sama orang kaya aduh lupa diri, bangga. Ini bahaya, nggak boleh kayak gitu. Sehingga orang kaya akan sering lupa kasihan. Hidupnya kalau lupa kasihan. Orang kaya hidupnya lupa kasihan. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'un kamu dikembalikan fil akhirati di akhirat bil ba'si dengan dibangkitkan lagi kita. Jadi jangan dibilang mati itu kemudian mati. Selesai urusan perkara. Orang ingin mati. Memang hidup di sana gampang. Ya gampangan di dunia. Mengakhiri hidupnya, dia anggap selesai masalah. Gimana ceritanya itu? Makanya kadang-kadang ada banyak remaja kalau ngaji, padahal usia dia rentang untuk seperti kayak begitu. Kan banyaknya yang bunuh diri itu remaja. Ya, 75% lebih itu remaja. Jatuh cinta, bunuh diri, ya enggak? Makanya jangan jatuh cinta. Oh, usah jatuh cinta. Ya, Nur? Iya. Agama siapa lu jatuh cinta? Ada ya? Fayujazikum, nah kamu akan dibalas. Allah akan balas kamu bi amalikum dengan amal perbuatan kamu. Jadi dalam hal ini, pelajaran dalam hal ini adalah bahwa infak di jalan Allah sangat tergantung kepada keikhlasan. Sangat tergantung kepada keikhlasan. Kalau keikhlasannya tidak diperhatikan, jangan salahkan Allah kalau Allah juga sudah menginformasikan ma'agna anhuma luhu wa ma kasam. Tidak akan berguna harta yang diinfakkan dan juga usaha-usaha yang dilakukan. Walaupun ayat ini kepada Abu Lahab, hakikatnya informasi kepada kita semua. Karena pelajaran sejarah mengandung berapa kepentingan bagi kita. Walakot nakuso apa? Madiana malah ngantuk. Ya, sungguh telah kuberikan pelajaran sejarah itu menceritakan
Kitab-kitab Rasul itu sebagai penguat. Manusia itu fuadaka. Iya, karena lupa. Bagus. Ya. Surat berapa? Lupa juga suratnya. Surat apa? Surat apa? Aduh, bagus-bagus ya. Ya. Surat Hud ayat Hah? 102 beda satu ya, nggak apa-apa kalau masing-masing salah, nggak apa-apa dah ya. Paham nggak? Keburu kan nih satu ayat sampai mana nih? Alam taroil malaik membani Israel mimbandi Musa. Ya sama mana aja ya? Kita teruskan dulu ya. Apa ini aja mau perlu dibahas? Ini kita hubungkan dengan arus dulu. Kemarin itu kita sudah berbicara adanya orang yang lari karena takut mati. Ya enggak? Ribuan orang yang keluar dari daerah melarikan diri karena takut mati. Yang pertama itu diceritakan orang Bani Israel itu karena adanya penyakit taun, ya kan? Terus kemudian disambung dengan ayat perang fisabilillah. Wa qatilu fisabilillah. Inilah dinihi. Nah ini bercerita juga bahwa mereka itu bukan hanya sekedar lari dari kampung halaman karena taun, dikarenakan juga nanti ada di bawahnya di ayat selanjutnya di alam taroil malaik bahwa mereka itu lari menghindari perang yang sebenarnya dia minta. Jadi ayat ini ada juga orang yang lari menghindari perang, dia nggak mau perang, akhirnya takut dia mau perang. Hadar maut karena takut mati. Awalnya mental banget, ya. Kemudian dia akhirnya takut mati. Nah, Allah tuh ingin dengan ayat yang kemudian berbicara tentang harta yang kita kordon hasanahkan kepada Allah, kita pinjamkan kepada Allah, agar kita ini mementingkan penegakan agama, ya. Li'ila kalimatilahnya. Dengerin. Saya sedikit sebelum nanti juga ada ketemu, ya. Tanzimu bihi kalimatuna. Nanti ketemu dengan ayat ini. Tapi kalau kita baca terlalu panjang, nanti penjelasannya kurang ini. Jadi akhirnya penjelasannya ada ya, maaf ya. Jadi ngaji sedikit aja sekarang. Penjelasan aja nih. Jadi begini. Dalam zikir kita sangat tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqi. La ilaha illallah kalimatul haqq. Apa Pak? La ilaha illallah kalimatul haqqi. Alaiha nahya. Dengan kalimat itu nahya kami hidup.
Wa alaihi namut. Dan dengan kalimat itu kami mati. Wa biha, dan dengan kalimat itu, dengan Allah itu kami dibangkitkan. Wa biha masuk insyaallah. Ya. Jadi, nah sekarang kita ringkaskan sedikit supaya tahu ini kalimat pentingnya kalimat ini. Ini adalah kalimatnya lah, agar menegakkan kalimat Allah. Kenapa orang musyrik itu dosa yang tidak diampuni? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang lain kecil, zina kecil, korupsi kecil, apa aja kecil, apa-apa itu kecil. Karena hakikat itu nggak ada. Perbuatan itu sebuah hakikatnya nggak ada. Kenapa hakikatnya nggak ada? Karena sebenarnya yang ada itu hanya Allah. Kita aja nggak ada, apalagi perbuatan kita. Nah, karena kan kita ini bukan ada, tapi diadakan oleh Allah. Nah, keberadaan dia itu untuk menjunjung tinggi nama Allah. Jangan salah paham nih dulu nanti ya, jangan salah paham. Artinya nanti sampai selesai bicaranya sedikit aja, supaya pentingnya kita ngerti makna kalimat dalam agama. Jadi yang ada itu Allah. Jadi Allah akan membantu kita di yaumil akhir. Kalau kita itu pernah baca qalu rabbunallah sumas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Kalau Rabbuna Allah, siapa yang mau berbicara? Aku Allah. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah dia jaga itu. Tidak mau musyrik, tidak mau menduakan Allah. Itu turun malaikat. Makanya ada cerita, padahal dia tukang pelacur, tapi masuk surga. Dia hanya membantu anjing saja, dia masuk surga. Kenapa? Karena di akhirat dia akan ditolong oleh Allah. Dia telah mengagungkan Allah, telah mengakui keberadaan Allah. Dan itu memang perjanjian kita. Itu perjanjian kita. Dalam surat 7 ayat 79 mana mulai? Alastu birabbikum. Apa alastu birabbikum? Bukankah aku itu Tuhanmu? Qalu bala. Iya, kau itu Tuhanku. Nah, itu perjanjian kita. Jadi harus itu yang kita pegang. Orang musyrik dosa sedikit, Tuhanmu siapa? Kata Allah begitu nanti. Kalau belum minta tolong gua sekarang. Kalau sama orang musyrik, Allah kenapa nggak nolong? Karena dia nanti lu nuhanin siapa di dunia? Lu yang besar-besarin siapa? Seakan-akan begitu. Lu sekarang minta tolong sama gua lu. Nah, makanya musyrik jangan. Percaya sama kekuatan yang lain selain Allah, jangan. Yang memberi makan kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah. Ya. Memang kadang-kadang kita ini sering menjadi masalah kekurangan rezeki. Itu ujian, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju', itu mah biasa. Manusia mengerti itu.
Ya, kamu tahu nggak? Habis sekarang ini Silakata lagi diuji keuangan, ya kan? Tahu kan? Saya nggak emosi mulu, ya nggak? Sering marah nggak? Sering, ya, dikit-dikit marah. Ya biarin, mau wajar. Tapi jangan sampai kita menjadi masalah agama kita. Tapi kan tetap manis, ya nggak? Salah ya. Nah begitu, maksudnya begitu ya. Jadi jangan sampai. Nah itu. Nah nanti kena bukankah zina dosa besar? Ya, dosa besar ya. Nah nanti bagaimana hukuman-hukuman itu ada analisanya lagi. Ya ada analisanya lagi. Nah nanti suatu saat kita buka kayak gini-gini. Siapa orang yang sulit diampuni oleh Allah? Apa maknanya? Wama apa? Yang faulaika muzalimun wa masikun wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Nah, siapa ya orang yang enggak mau dihukumi oleh Allah? Ya kenapa dia akan dicap oleh Allah sebagai fasik, zalim, kafir bahkan. Ya. Nah, nanti kita bahas. Jadi kalimat Allah itu ya, Allah sebagai Tuhan kita itu jaga. Kamu kalau suruh apa-apa jangan mau. Ya. Sampai ada sebuah cerita ini, mohon maaf ini. Jadi seorang wanita itu, maaf ya, ini akan diperkosa oleh laki-laki yang memang beringas-beringas. Kata dia, sebentar, saya hanya minta diberikan kesempatan sholat. Saya akan pasrahkan semuanya kepada Allah. Saya mau wudhu, sholat dulu. Dia pakai komunikasi dengan Allah. Ya Allah, hanya terserah Engkau. Seakan-akan begitu, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Sesudah itu ya silakan kan. Pada ketakutan, malaikat turun membantu dia. Ya, malaikat turun membantu dia, akhirnya pada ketakutan. Akhirnya dia nggak bisa dijawab dan lain sebagainya. Ya, jadi pasrahkan kepada Allah. Memang kalau jalan terakhir harus dipasrahkan kepada Allah. Ya, makanya ya umat Islam itu harus memperhatikan kayak begini-begini, ya. Bukan apa-apa, perjuangan agama itu harus menjadi dasar utama dan bersama. Ya. Dan memang ini harus tahu sejarah nabi-nabi. Musuh nabi itu rata-rata rezim, rata-rata penguasa. Karena penguasa itu seakan-akan bebas segala-galanya. Ya. Seperti nanti di zaman Bani Israil juga itu ada yang disebut dengan Jalut, penguasa zalim juga yang nanti akan dikalahkan oleh Talut. Nanti ayatnya kemudian, ya, Nabi Ibrahim sendiri, Namrud dan lain sebagainya, ya kan? Nah akhirnya umat Islam tidak mau kita selaku manusia ini akal sehatnya hilang. Orang berani berbuat zalim kepada orang lain. Umat Islam enggak, itu masalah umat Islam, masalah Islam. Akhirnya umat Islam mau jadi jangan ada kezaliman hidup, ya, dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita harus mampu mempertahankan keimanan. Ya, kita harus yakin dah. Hidup di dunia ini susah-susahnya mati kita. Ya enggak? Susah-susahnya hidup di dunia mati. Tapi susah-susahnya hidup di akhirat, aduh, mau kemana lagi coba? Enggak ada akhirnya. Iya enggak? Iya enggak? Makanya enggak bisa main-main sama enggak. Susahnya kita di dunia mati. Benar serius. Makanya Bilal itu ketika disiksa, dia selalu bicara ahad. Itu memang latihan dia.
Kalau susah itu nggak pernah bilang ada dulu. Ahad, Allah, Allah. Bilal bilangnya ahad aja bisanya. Ini kita kalau apa di ini nama orang nggak lupa sama Allah. Disakitin sama orang bukan Allah dulu yang diingat. Balas dulu yang diingat. Nah, ya kalau tidak seperti itu, ya mohon maaf Bapak juga lagi kurang sehat ya. Tapi alhamdulillah kalau Abi ngajar tuh semangat aja nih. Makanya Abi kalau ngajar tuh senang aja gitu. Ya, walaupun kadang-kadang nyampe rumah kayak gini tuh udah tidur lagi aja udah. Ya, dan sebagainya. Tapi kalau ngajar Abi masih agak semangat, tenaga masih agak ada. Kenapa? Abi nggak tahu lah Allah yang ngasih. Ya. Coba kalau tadi nggak ngajar, Abi tidur langsung. Baik. Baik, baca itu Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,